Shalom, selamat pagi jemaat terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali di dalam ibadah online. Kita bersama-sama mau merayakan kebaikan Tuhan, merayakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita percaya apapun yang sedang kita alami saat ini, Dia Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kita semua. Mari pagi hari ini kita mau menaikkan ucapan syukur kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan dan sukacita yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu yang begitu ajaib di dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah pagi hari ini kami boleh bersama-sama merendahkan diri kami di hadapan Engkau ya Bapa. Dan kiranya Engkau menikmati setiap pujian dan penyembahan kami. Dan kami percaya Engkau hadir dan melawat pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga Tuhan dimanapun kami berada. Dan kami percaya ya Tuhan, roh Allah saat ini tercurah untuk kami semua ya Bapa, melawat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah pujian dan syukur kami, inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kau yang ku perlu di setiap waktu, tiada ku takut, sebab kau besertaku, karena kau Tuhan di atas segalanya.
pengharapanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu, dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu, dalam segala perkara Engkau turut bekerja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu. Kami percaya Tuhan akan janjimu, dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Ya, Shalom Elohim. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Dan kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau mengantar kami dari minggu ke minggu, dan Engkau terus memelihara kami, dan saat ini terus Engkau bawa kami mengenal isi hatimu, mengenal firman Tuhan, dan kami berdoa ketika firman-Mu disampaikan, ada rema, ada pewahyuan, ada pemahaman firman yang benar, dan kami boleh mendapatkan iman, dan sesuatu terjadi melalui firman ini. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita berada di satu bulan tema berseri, di mana bulan ini kita temanya adalah seri karakter ilahi dalam pekerjaan. Nah, jadi bagaimana kita memiliki integritas ataupun karakter ataupun kerja keras di dalam pekerjaan. Dan khusus di minggu ketiga ini, hari Minggu 18 Juli ini, saya mendapat tugas untuk kesehatan keuangan. Nah, firman ini terambil dari Kejadian 41 ayat 47 sampai 49, nanti kita baca. Tujuannya adalah supaya jemaat mengerti mengapa harus memiliki tabungan. Jemaat bisa mengelola berkat Tuhan, tetapi juga jemaat memiliki kesehatan keuangan untuk dapat menolong dan berbagi. Nah, Bapak Ibu, justru kita pada hari-hari ke depan ini, sebenarnya kita udah melewati 7 tahun masa berkelimpahan seperti zaman Yusuf. Kita kan masuk masa-masa sukar. Tetapi kita apakah masih bisa nabung? Nah, saudara, Tuhan ini adalah Tuhan yang memelihara.
kita akan bahas dulu dari sisi ini tema sudah diberikan, jadi saya akan selesaikan dari tema sisi menabungnya. Nah, bagaimana manfaat menabung, yaitu supaya kita siap di saat krisis. Di saat krisis nanti kita kupas dari Kejadian 41 sampai 47, ayat 47 sampai 49 dan ayat 53 sampai 57. Tapi juga persiapan untuk masa depan dari Amsal 6 ayat 6 sampai 11 dan juga siap untuk berbagi dari Ulangan 15 ayat 6 dan 10 sampai 11 dan Matius 25 ayat 41 sampai 43. Oke. Nah, saudara, sebelum kita lanjutkan, saudara, ada dua hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, saudara, mungkin kita sudah menabung, tetapi di luar dugaan banyak pengeluaran yang tak terduga, dan itu yang saya alami, yaitu tidak pernah terpikir bahwa kita harus mendanai ketika orang tua sakit, ya, dan itu ada pos pengeluaran yang ternyata melebihi anggaran. Tapi yang kedua juga tidak terduga bahwa pendidikan anak sekarang tinggi, ya. Jadi dulu saya pikir untuk pendidikan, ya kebetulan puji Tuhan anak saya masuk di ITB, itu saya perkirakan hanya 10-15 juta per semester. Ternyata sekarang bukan per semester tapi per kuartal, jadi per 4 bulan, dan jatuhnya 25 juta. Waduh, setahun 75 juta. Dan kita coba mengupayakan ada beasiswa segala macam, ternyata sekolahnya ini tidak mengeluarkan beasiswa, ya. Nah, tinggal bagaimana kita berjalan di sini, memang mengenal kehendak Tuhan. Itu yang penting, karena kalau Tuhan sudah taruh, ya Tuhan yang membuka jalan. Nah, di sini memang ada sisi kedua. Sisi keduanya itu kita sudah berusaha untuk tertib, mengatur, menata keuangan, tetapi ternyata jebol. Nah, dalam hal inilah saya nanti di bagian kedua, yaitu bagaimana kita extraordinary, ya, masa-masa sukar ini banyak yang kena PHK. Nah, ini yang kita mau lakukan pada masa-masa sukar ini. Oke, tetapi saya akan teruskan dulu berdasarkan tema yang sudah diberikan dan materi yang sudah ada. Nah, saudara, siap di saat krisis. Saudara, ada masa-masa berkelimpahan, tapi ada masa-masa juga kesukaran. Nah, kisahnya dimulai ketika Yusuf, ya, Yusuf ini mendapatkan satu mimpi bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan dan akan ada 7 tahun kesukaran. Nah, yang dilakukan oleh Yusuf adalah dia mengumpulkan bahan makanan 7 tahun kelimpahan di tanah Mesir, di tiap-tiap kota. Saya tidak bisa bayangkan seperti apa gudangnya, ya, karena beras aja kalau udah setahun itu udah lapuk, ya. Tetapi ini bisa 7 tahun itu tahan lama, gandum. Dan ini namanya Silo, ya, jadi bangunan-bangunan yang besar, raksasa di seluruh Mesir di sepanjang sungai Nil. Oke. Nah, jadi Anda bisa baca nanti dari Kejadian 41 ayat 47, 48 dan seterusnya. Nah, di 49 Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Memang betul, saudara, ada masa-masa di mana kita kayaknya dana mengalir atau ada berkat sumber dari sana sini. Nah, disitulah memang harus mulai menyisihkan. Berapa yang kita sisihkan? Ya, pertama, kalau standar 10% per bulan itu udah wajib, saudara. Kita belajar taat pada Tuhan. Nah, setelah 10%, Anda bisa sisihkan dulu 10 sampai 20%. Jadi jangan sisanya, tetapi di awal ini komitmen memang menabung itu. Ya, jadi ini seperti berinvestasi. Jadi potong 20% lagi, taruh langsung, jangan diganggu apa-apa. Nah, memang belajar hidup susah. Ya, kalau nggak cukup ya sudah. Nyatanya dengan apa yang ada sekarang pun bisa aja bisa makan, yang penting, ya. Tetapi itu memang sukses itu dipaksa. Nah, dengan bergerak dengan 70%, ya itulah yang diolah dan seterusnya dan sebagainya. Nah, bagaimana nanti ada yang investasi saham, saya tidak bahas di sini karena saya termasuk yang kurang berhasil juga. Jadi lebih baik orang yang sudah piawai di bidangnya. Tetapi konsepnya adalah ada masa di mana Tuhan memberi kelimpahan, itulah masa di mana kita harus bijak mengumpulkan. Nah, di Kejadian 41 ayat 53, setelah lewat 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Nah, jadi menarik, saudara. Di seluruh negeri ada kelaparan, tapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Mesir masih kelimpahan roti, ya. Tetapi tiba-tiba ayat 55, ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan,
dan rakyat berteriak meminta roti pada Firaun, berkatalah Firaun pada semua orang Mesir, pergilah pada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Nah ternyata saudara, Mesir sendiri juga menderita kelaparan. Nah orang Mesirnya tidak nyimpan lumbung-lumbung, yang nyimpan lumbung itu Yusuf, makanya disebut lumbung Yusuf. Akhirnya minta kepada Firaun, udah kehabisan stok makanan. Nah di sini minta pada Yusuf untuk membuka perbendaharaannya. Nah Mesir mulai kelaparan, tapi kelaparan ini akhirnya merajalela ke seluruh bumi. Anda bisa bayangkan seluruh dunia pergi ke Mesir minta bantuan bahan pangan. Saya tidak bisa bayangkan berapa besarnya ya gudang-gudang perbendaharaan Yusuf itu. Di ayat 56, kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Jadi gandum ini tidak dibagikan gratis, saudara, dijual ke orang Mesir. Nah inilah yang namanya Yusuf ini berkelimpahan pada masa sukar. Ketika orang kelaparan justru dia makin berjaya, makin kaya raya. Nah memang konsep lumbung Yusuf ini sudah lama ya dibagikan kepada seluruh gereja, pada seluruh persekutuan, harusnya kita mulai dari zaman dulu kala. Tapi oke lah, ada yang sudah berhasil menjalankan, tapi ada juga yang tidak menjalankan, ya oke, tidak apa, kita jalan aja terus ya. Nah juga dari seluruh bumi datang ke Mesir, naik kapal, naik apa entah, saya tidak bisa bayangkan. Mereka pergi ke Mesir membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan di seluruh bumi. Jadi saudara, kelaparan di seluruh dunia ini luar biasa, sampai orang tahu yang ada gandum cuma di Mesir. Saya tidak bisa bayangkan saudara betapa hiruk pikuknya dan bagaimana sistem perbankannya ya, karena pada waktu itu belum ada alat tukar uang, mungkin mereka menukar dengan komoditi yang lain. Tetapi inilah situasi yang kita hadapi ke depan ini. Sekarang ini masa pandemi juga akan ada kelaparan, bisa terjadi saudara, karena banyak yang PHK, lalu kedua barang-barang akan naik harganya, tetapi kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, ini yang penting kita lihat dulu, ada lumbung Yusuf ya, ada persediaan. Nah, kita mungkin dalam keadaan yang sudah dapat gaji pokok, gaji tetap, ya tetap berusaha untuk menabung, walaupun pada masa sukar ini gaya hidup mungkin dikurangi, apa yang pengeluaran tak perlu kita pangkas semuanya. Ya, ini adalah manfaat dari menabung versi lumbung Yusuf. Tetapi yang kedua juga persiapan untuk masa depan, ya. Karena memang ke depan ini anak-anak sekolah ada uang pangkal, kemudian juga mungkin harus investasi, tidak bisa terus kontrak rumah, harus mulai punya rumah sendiri. Nah, di sini memang harus rajin, saudara. Di samping kita kerja keras, kita kerja cerdas, dan juga mungkin mulai cerdas di sini, mulai mengelola dana yang ada supaya berkembang lebih baik. Nah, dikatakan dari Amsal 6 ayat 6 sampai 11, hei pemalas, pergilah pada semut, perhatikanlah lakunya dan bijak, jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengatur atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, jadi di sini saudara, walaupun mungkin ada masa di mana jam kerjanya agak lebih karena memang harus mengumpulkan dana, tapi bukan mengajar saudara jadi cinta uang ya, cinta uang akar segala kejahatan. Jadi apa yang dicari orang, uang, sampai akhirnya kurang tidur, kurang istirahat, akhirnya malah sakit ya. Tapi di sini kerja keras, kerja cerdas untuk mengumpulkan ya, mengumpulkan pada masa, jadi ada peluang-peluang yang lain, karena ini untuk masa depan itu memang tidak terduga, apalagi inflasi kita sangat tinggi ya, nilai tukar rupiah ke dolar juga makin tidak menentu, barang makin mahal. Nah, ada masa di mana kerja keras. Di ayat 9, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, jadi saudara, di sini kita melihat bagaimana digambarkan untuk masa depan itu harus seperti semut ya. Dia menimbun, dia berusaha terus, ada peluang sana, peluang sini, pokoknya tabungannya lebih dari biasanya ya, lebih besar. Ya memang harus berinvestasi dalam hal ini, tapi konteksnya adalah rajin saja, nanti Tuhan buka jalan dan Tuhan yang membuka perbendaharaannya dari surga. Jadi jangan malas. Wah, udah umur sekian, ya jalan terus saudara. Udah nomor 60, udah pensiun, ya kerjakan aja apa yang ada. Artinya kita terus berkarya, kita terus berusaha, kita terus menabur dan menuai. Nah, tetapi memang akhirnya tujuan utama daripada kita bekerja keras dan membangun ekonomi ini adalah untuk berbagi. Nah, saudara, ini karunia Tuhan, kita bisa berbagi.
Karena kehendak Tuhan bagi kita adalah kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam Ulangan 15 ayat 6, apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman, engkau akan menguasai banyak bangsa, tapi engkau tidak akan menguasai, tapi mereka tidak akan menguasai engkau. Oke, sampai sini dulu saudara. Jadi mindset kita sekarang agak lebih dalam lagi saudara. Di satu sisi kita percaya pemeliharaan Tuhan, ya Tuhan pelihara dari hari ke hari, minggu ke minggu, tahun ke tahun. Tapi yang kedua juga memang ada biaya-biaya yang penting untuk kita investasikan ke depan, biaya pendidikan anak, atau juga untuk tempat tinggal, dan juga hal-hal lain yang harus disiapkan dari jauh hari. Tapi ternyata dari semuanya itu, saudara, Tuhan menciptakan kita juga untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, mungkin Anda berkata, wah, untuk kebutuhan sehari-harinya udah susah, Pak. Gimana kita menjadi berkat? Tapi disinilah mindset, dan inilah perlu pemahaman, saudara. Saya pun dulu agak sulit membayangkan bagaimana menjadi berkat. Tetapi kita bisa lakukan sebulan 2 kali kami memasak ya untuk panti-panti asuhan, kemudian memberi makan. Jadi mereka itu biasanya cuma makan nasi sama sayur dah. Nah, kita kasih daging, kemudian kita kasih bikinkan ayam rica, kemudian macam-macam lah. Jadi perbaikan gizi gitu. Kemudian kita lakukan juga hal lain yang sekarang ini ya hamba-hamba Tuhan di pedalaman ini kesulitan untuk ikut Zoom, kita share untuk paket ya untuk WA dan sebagainya. Ya terbatas itu yang bisa dilakukan ya, selama dalam kekurangan bisa nabur lah. Nah ini maksudnya poinnya itu saudara. Dalam ketidak ada apa-apa, aduh cuma ada 25.000, ya udah tabur aja. Nah jadi memang kita menabur pada masa sukar ini ada ayatnya. Ini rahasia sukses atau rahasia berkelimpahan di masa sukar ini sesuai dengan kisah di Kejadian 26 tentang Ishak. Tapi saya lanjutkan. Jadi memang gereja dirancang Tuhan untuk berbagi diakonia ya. Nah, ini untuk Israel, Allah akan memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, engkau akan memberikan pinjaman pada banyak bangsa. Luar biasa saudara. Kamu sendiri tidak akan meminjam ya. Israel ini memang ini bangsa yang kaya raya dan memberkati banyak bangsa ya. Nah, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, jangan hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala urusan usahamu. Jadi memang kita Israel rohani ya, kita dirancang Tuhan untuk memang memberi, berbagi. Nah itu mindset kita ke sana saudara. Jadi kita melakukan ini bukan untuk sendiri, tapi ya kita melakukan untuk yang lain bisa mendapatkan berkat juga dari yang apa yang kita terima. Di ayat 11-nya, sebab orang-orang miskin tiada hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas, yang miskin di negerimu. Nah jadi orang miskin ini nggak akan ada habisnya, bahkan makin banyak di muka bumi ini. Nah di sini memang tujuannya untuk menjadi saksi ya, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Ada perbedaan anak Tuhan dan bukan anak Tuhan. Oke, nah di dalam Matius 25 ayat 41 ini kalau baca semuanya ada kambing dan domba. Nah saya sebut ini Kristen domba dan Kristen kambing. Domba seperti Yesus rela berkorban, penuh kepedulian. Nah penuh kepedulian. Nah di sini ada yang sebelah kiri ini kambing. Nah kambing ini yang tidak seperti Yesus ya. Dia dikutuk ya, nyah daripadaku hei kamu orang terkutuk, nyah ke dalam api kekal tempat iblis. Oh kok bisa masuk neraka ya. Nah ini saudara, karena dia sudah dirancang untuk menjadi berkat, tapi dia tidak menolong orang, malah mendatangkan kutuk. Ya memang ini banyak pembahasannya, tetapi intinya dikatakan sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Dan ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Kapan Tuhan kami berjumpa dengan engkau? Ya kan, ketika engkau melakukan pada orang yang miskin, ya, engkau menolong orang miskin itu sudah sama dengan melakukan kepada Tuhan. Itu poinnya.
Jadi ada yang lapar, kita memberi, ya kita udah memberi pada Tuhan. Ada yang orang miskin haus, kita kasih minum, itu udah memberi minum pada Tuhan. Tapi kau tidak melakukannya, ya dikatakan oleh Tuhan, ya kamu terkutuk. Nah, saudara, ini memang satu teguran keras, artinya tujuan kita kekristenan adalah sampai pada titik kita harus berbagi. Oke, ini dimana bagian ini saya tutup, yaitu tentang bagaimana kita mengelola keuangan, yaitu sehat finansial dalam konteks kita bisa menabung atau kita bisa menyisihkan untuk kita siap menghadapi masa krisis seperti sekarang ini. Jadi ada persediaan, tapi kedua juga untuk masa depan, investasi untuk anak, untuk kita tinggal dan sebagainya. Tetapi yang utama ternyata siap untuk berbagi. Kita share, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, khusus untuk kondisi sekarang ini, saudara, karena kita udah melewati 7 tahun masa kelimpahannya, ya di situasi pandemi ini kita harus extraordinary. Nah, bagaimana supaya kita bisa tetap menabung, bisa tetap berkelimpahan? Nah, saudara, tidak ada cara lain, yaitu kita harus hidup dalam janji Tuhan dengan cara memperkatakan firman Tuhan, ya, deklarasi firman. Nah, ada beberapa banyak ayat yang kita bisa deklarasikan, tapi yang paling mudah adalah Mazmur 23:1. Ya, kita bisa ucapkan ini tiap hari sambil menyanyi, ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Udah satu ini aja dulu diurungkan, takkan kekurangan. Waduh, udah jam 12 malam nih, belum ada nih beras buat besok, belum ada dana untuk pembayaran. Saudara, lakukan ini terus dan Tuhan itu teruji, saudara. Ya, boleh kita ngalamin, tapi nyatanya sampai hari ini gak ada yang kelaparan, dan ini manusia di Indonesia 270 juta, saudara. Dan saya coba perhatikan di sekitar kanan kiri yang mereka udah nggak ada pekerjaan, ada aja bisa makan. Ini saya juga bingung dari mana datangnya, ada aja bantuan kanan kiri. Nah, mereka yang tidak dalam Tuhan aja bisa saling share, ya, bisa saling berbagi. Tetapi kemudian ada aja kerjaan, ada aja Pak, orang minta antar ini, minta antar itu, apalagi lagi COVID gini takut pergi sana sini, tapi ya ada dipercaya, ya ada aja kerjaan gitu poinnya, ya. Jadi tidak kekurangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbingku ke air yang tenang. Jadi Tuhan itu menempatkan kita di padang berumput hijau, ke air yang tenang, itu di pusat sumber, di persediaan. Domba itu kalau udah rumput hijau udah aman dia, mau sampai kapan dia tidur di atas makanan, dan ada air untuk minum, udah cukup itu air dan padang rumput. Nah, kita ini juga dibuat Tuhan tinggal di sumber persediaan, jadi nggak jauh-jauh berkat itu sekitar kanan kiri kita, nggak usah cari jauh-jauh. Saya mau kerja di Amerika, mungkin di sana ada. Hari gini, saudara, semua susah, seluruh dunia lagi susah. Mungkin di Singapura, Singapura nggak terima kita orang Indonesia, saudara. Ya udahlah, kami yang di daerah kita mau ke Jakarta, udah tinggallah di tempatmu berada. Lihat di radius 1, 2, 3, 4 km, inilah ladang saudara, inilah padang rumput Anda, inilah air tenang yang Tuhan taruh. Tinggal kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, jadi saudara, menyegarkan jiwa ini berkat terbesar, ya, dari keuangan, dari semua adalah damai sejahtera. Ya, ada orang kaya raya nggak tenang hidupnya, penyakitnya macam-macam, ya apa untungnya. Tapi orang yang ya pas-pasan terus kekurangan, tapi damai sejahtera, segar jiwanya, itu lebih asik, saudara. Nggak ada penyakit dan seterusnya. Ya, dia menuntun pada jalan yang benar, kepada kebenaran firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena engkau besertaku, gadamu, tongkatmu itu yang menghibur aku. Nah, ini saudara silakan diucapkan ulang-ulang, sebagaimana untuk melawan COVID ini mengulang-ulang Mazmur 91, ya. Mazmur 91, orang yang intim melekat pada Tuhan, Tuhan akan meluputkan ya dari semua sampar, dari penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah, saudara, udah banyak yang hafal, ya. Dan itu deklarasi saja, karena itu maunya Tuhan. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Saudara, jadi Tuhan tidak membiarkan kita kelaparan, dia mengurapi. Nah, ini ada bagian kita minta pengurapan, ya. Boleh saudara perjamuan kudus seminggu sekali atau seminggu 2 kali, kemudian saudara urapi badan saudara, rumah, semuanya dengan minyak, dan dari pengurapan itulah persediaan-persediaan Tuhan akan dibukakan.
kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ya, aku diam di rumah Tuhan. Nah, jadi saudara, ini jadikan rumah kita jadi rumah Tuhan, rumah doa, rumah di mana Tuhan berada. Maka ketika kita masuk ke ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, kita ada di pusat perbendaharaan Tuhan, kita ada di pusat perlindungan Tuhan, dan juga kita ada di pusat otoritas Tuhan. Itulah rumah Tuhan. Nah, pusat perbendaharaan sebagai Bapak, dia yang mencukupkan. Pusat perlindungan, Yesus Juru Selamat, dia melindungi, memproteksi kita oleh darahnya, api Roh Kudus, malaikat Tuhan, dan seterusnya. Kemudian Roh Kudus memberi otoritas, kuasa, tanda-tanda orang yang heran, dia akan mengusir setan dalam nama Yesus, dan tumpang tanah atas orang setan itu sembuh. Nah, itu dia saudara, rumah Tuhan. Nah, kemudian kita boleh kutip juga Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini diulang-ulang. Bayangkan kekayaan Tuhan. Ya, kita masuk dalam kekayaannya, menurut kemuliaannya. Oh, luar biasa saudara. Nanti ada hal-hal terobosan yang tak terduga ya. Tuhan melakukan banyak kejutan-kejutan. Ya, dan Efesus 2 ayat 10. Ini ayat masa ya, karena kita ini buatan Allah ya, made in heaven, diciptakan dalam Kristus Yesus, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, citra Allah, yaitu menurut dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik, supaya bisa melakukan hal yang baik terus-menerus yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, Tuhan sudah menyediakan semua, Tuhan sudah mempersiapkan semua, fasilitas sudah tersedia, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup dalamnya di dalam siapa? Di dalam Kristus. Dan kita hidup dalam Kristus, ya kita hidup di dalam kerajaannya, maka kita akan menikmati persediaan-persediaan atau persiapan yang Tuhan sediakan. Seperti seorang mau kerja di bank, nggak ada nanti Mbak bawa laptop sendiri ya, Mbak, bawa komputer, ya kita hanya menyediakan meja, kursi, semua sudah disiapkan. Tentara, ya nanti beli sendiri ya senjatanya, beli sendiri perangkap perangnya, wah bisa bangkrut saudara ya. Negara sudah siapkan semua, bahkan digaji, semuanya sudah disiapkan, Tuhan sudah sediakan. Nah, kita sebagai warga negara surga buatan Allah, Tuhan juga sudah sediakan semuanya. Nah, silakan Anda renungkan hal-hal ini. Jadi Anda bisa melakukan, Bapak Ibu bisa melakukan, kumpulkan semua ayat-ayat yang berkaitan dengan persediaan, yang berkaitan dengan pemeliharaan dan fasilitas-fasilitas semua. Dan ini harus terus ya, super iman ini datang dari dosis tinggi. Jadi diperkatakan, diucapkan, kita nggak bisa keluar kemana-mana, ya sudah, inilah kehendak Tuhan. Kita lockdown, berarti lockdown di bait suci, ya di rumah Tuhan, sama seperti anak yang hilang kembali ke rumah bapaknya. Ada pesta di sana, ada kecukupan, nggak perlu makan makanan babi, nggak perlu makan makanan sisa, semua tersedia. Secepat kita ada di ruang Maha Kudusnya, secepat itu kita mengalami janji-janji Tuhan. Nah, akhirnya saudara, yang bisa kita lakukan ya perkatakan, ucapkan. Ya di firman Tuhan berkata di dalam Yosua 1:8, jangan lupa untuk memperkatakan Taurat ini, renungkan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jangan lupa memperkatakan. Jadi memang kerjaan kita tiap hari sekarang apa? Perkataan firman. Udah nggak ada kerjaan Pak, saya lagi kena PHK, udah ucapan firman aja. Nggak ada kerjaan Pak, Bapak ada 8 kerja dari surga, perkatakan firman, kumpulin ayat, kumpulin banyak janji Tuhan. Karena Bilangan 14 ayat 28 dikatakan, Bilangan 14 ayat 28, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwa saya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Apapun yang kita ucapkan di hadapan Tuhan, Tuhan akan melakukannya. Terima kasih Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan memberikan jauh lebih banyak daripada yang dapat aku pikirkan dan aku bayangkan. Tuhan yang mencukupkan. Dulu aku kecil, sekarang aku besar. Tidak pernah aku melihat orang benar meminta-minta. Nah, semuanya saudara, saya tetap dalam posisi perjuangan ya. Sudah tidak terasa ini, anak sudah masuk semester 6. Dan semester 6 ini akhirnya diberi kemudahan, yaitu bisa dicicil 3 kali. Nah, mujizat sudah, karena kalau tidak bayar cicilan pertama juga tidak keluar itu SKL atau sertifikat kuliah ya, program kuliahnya, ininya passwordnya untuk kuliah. Wah, bergumul, tinggal 2 hari lagi Pi. Ya, saudara perkatakan dan semuanya, dan Tuhan buka jalan dengan banyak sumber-sumber yang tak terduga. Nah, memang di sini sebetulnya tujuan
bagi Tuhan begitu cepat dan begitu mudah pertolongan, tetapi ditanya berapa cepat. Masih ada tanggungan yang lain, masih ada juga yang harus saya selesaikan. Tapi ya itulah belajar, ya latihan. Masih belum lulus saya. Kita terus mencoba karena harusnya tuh maunya begitu awal kelas udah lunas di awal gitu. Tapi ini juga latihan, ya belajar. Dia latihku berperang. Nah, pekerjaan kita di masa lockdown apa nih? Ya, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari kerajaan Allah, ditambahkan, dibonuskan. Ada lebih, tabung, ada lebih, simpan. Nah, kemudian ada lebih, ya tabur, share, bagikan. Paling tidak 5%, 10% dari yang ada, ya berbagi, ya udah ada datanya apa bagaimana. Saya banyak, karena saya banyak memberi seminar, saudara, jadi banyak hambatan di daerah yang perlu untuk bisa wifi, dan ini jauh sekali di Kepulauan Arukai, di Maluku Tenggara, kitanya bisa siap 75.000, dan ya tidak terasa juga 10 orang udah 750.000. Tapi itu para pendeta bersyukur, hamba Tuhan ya di pedalaman. Ini masa yang sangat sulit, saudara. Cari kerajaan Allah, Tuhan kasih tahu mungkin nanti ada berkat seperti ini tak terduga. Tapi itu udah bicara, sisihkan dulu ini. Saya masih ada juga yang harus saya selesaikan, ada hutang misalnya. Itu baru semester depan. Tuhan bukakan. Ini ada beberapa hal yang kritikal. Nah, jadi memang kita tidak akan menuai kalau tidak menabur. Jadi memang sekarang menabur dulu. Nah, kesalahan waktu itu menaburnya banyak habis untuk biaya ya. Nah, jadi memang sikap. Nah, ini mindset, saudara, sikap kita. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Nah, saudara, ke depannya tidak lebih baik, keadaan makin sulit, saudara. Ini lockdownnya atau PPS. Ini apa namanya istilahnya, diperpanjang. Memang tidak lockdown, tapi sudah lockdown ini. Ya, sampai kapan kita nggak tahu. Nah, jadi disinilah harus ada perbedaan, anak Tuhan bukan anak Tuhan. Ya, jadi kita yang berdoa juga supaya pandemi ini berakhir, dan bisa berakhir, bisa, banyak negara sudah berakhir kok. Oke, jadi inilah Bapak Ibu yang bisa kita renungkan firman Tuhan. Sekali lagi, tema kita hari ini adalah tentang bagaimana kita kesehatan keuangan, karakter ilahi dalam pekerjaan kita. Bekerja keras, ya apa yang ada di depan tangan kita dikerjakan aja. Kalau nggak ada kerjaan kita adalah melayani Tuhan, memperkatakan firman, menagih janji Tuhan. Itu kerjaan, saudara. Hidup dalam kebenaran dan seterusnya. Dan ketika kita sampai ada berkat, ya kita tabung untuk masa krisis, untuk masa depan, dan untuk berbagi. Nah, ini memang kalau sekarang membagikannya mungkin agak aneh, tetapi tidak aneh. Ya, Tuhan tetap yang dulu, sekarang, selamanya tetap sama. Dia tetap berbagi, dia tetap memberkati. Jadi kita tetap harus menabung pada masa-masa sulit. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan, kami boleh belajar karakter ilahi dalam pekerjaan. Berikan kami seperti semut, terus rajin bekerja tanpa diperintahkan pun. Kami punya karakter rajin, kami kinerjanya bagus, dan kami produktif. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan apa yang ada di depan mata kami kerjakan. Dan saat ini pada masa sukar ini kami cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami memperkatakan firman Tuhan, hidup dalam perbenaran Tuhan, masuk ruang maha kudus-Mu. Dan sementara itu Tuhan berikan kami gaya hidup menabung dan berinvestasi, sehingga kami pada masa-masa sukar kami ada lumbung-lumbung Yusuf, kami bisa membagi berkat juga bagi orang lain. Tetapi juga untuk ke depan Tuhan, untuk investasi, untuk pendidikan dan semuanya. Tuhan tanamkan ini semua. Mungkin kami terlalu cepat dengar khotbah ini, kami bisa ulang lagi di YouTube, kami bisa pelajari lagi, kami renungkan, terus diulang sampai firman itu jadi hidup, rema, dan menjadi gaya hidup kami. Kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami punya tabungan, kami punya investasi masa depan, kami juga bisa berbagi bagi banyak orang. Bahkan di masa sukar ini Tuhan membuka perbendaharanya, sehingga ada perbedaan anak Tuhan dan bukan anak Tuhan. Tuhan memberkati kami semua dalam kekurangan, yang kena PHK pun, yang sedang cari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Cari dulu kerajaan Allah, cari dulu Tuhan, karena Tuhan sumber berkat, dan Dialah yang akan membaringkan di padang hijau, di air yang tenang, memperkatakan firman, memperkatakan janji, mendeklarasikan firman Tuhan, maka tidak ada kekurangan.
Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kekasih Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Angkatlah hatimu, arahkanlah pandanganmu. Kiranya Tuhan mencurahkan kuasa-Nya, melimpahkan berkat-Nya turun atasmu, memberkati pribadimu, memberkati keluargamu, memberkati dengan kesehatan yang prima, memberkati pekerjaan, karir, dan profesimu dengan sukses, memberkati segala usaha dan bisnismu dengan berhasil untung, memberkati studimu, memberkati seluruh kehidupan dan pelayananmu. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.